Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu sempurna kami rasakan dan alami, khususnya di sepanjang hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami, segala aktivitas kami. Kami sungguh percaya itu semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan itu, dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur 147. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema perenungan, Museum Kehidupan. Museum Kehidupan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar nama Chiune Sugihara? Ya, nama Sugihara itu adalah seorang diplomat Jepang untuk negara Lituania yang karena jasanya dibuatkan museum. Jadi pada tahun 1939 sampai 1940 ia ditugaskan di Kaunas, Lituania. Pada masa itu Sugihara setuju untuk menerbitkan visa transit untuk 6.000 orang pengungsi Yahudi dari Polandia yang ingin meninggalkan Lituania lari dari kejaran Nazi. Tanpa visa transit tersebut, mungkin orang-orang itu tidak akan selamat. Museum itu didirikan sebagai peringatan atas jasa-jasanya. Nah, penting untuk mengingat jasa seseorang yang berdampak bagi kehidupan kita. Mereka yang telah memberikan perubahan atas diri kita. Lebih penting juga mengingat segala karya Tuhan bagi kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sungguh melihat karya luar biasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, Mazmur 147 ini berisi puji-pujian kepada Tuhan karena Dia layak dipuji dan disembah. Sejak awal pemazmur menceritakan segala perbuatan Allah yang maha besar, yang memperhatikan orang-orang kecil. Segala ciptaan ada karena Dia. Semuanya berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika ciptaan terluka, Dia membalut luka-lukanya. Kita seharusnya semakin takjub ketika di ayat 5 dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Andai kita memiliki museum di hati kita, apa saja yang mau kita taruh di dalamnya? Saat kelahiran itu karena Tuhan, saat masuk sekolah itu karena Tuhan, saat mendapatkan gaji pertama itu juga dari Tuhan,
Saat menikah itu juga karena Dia. Saat kita sedang terluka, Tuhan yang membalut kita. Saat sedang terpuruk, Tuhan yang menopang kita. Bahkan saat sendirian, Tuhan yang menyertai. Museum kehidupan kita seharusnya berisi tentang karya-karya kebaikan Tuhan. Namun, jangan melupakan satu yang paling penting. Alasan utama kenapa kita harus menghormati dan memuji Dia adalah karena Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Pemberian terbesar Allah adalah Kristus Yesus. Dia bukan hanya menyelamatkan 6.000 orang, tetapi seluruh orang yang percaya kepadanya di sepanjang sejarah dunia. Jika kita sudah mengalaminya, setiap kali mengingatnya kita selayaknya mensyukuri dan memuji Dia. Ingatlah jasa Tuhan Yesus di museum kehidupan kita dan bersyukurlah untuk semuanya itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena melalui dan di dalam Yesus Kristus kami menikmati kasih karunia yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kehidupan kami semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang terus berkarya dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang terus melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkaulah yang paling penting dan yang terutama di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau terus menaikkan puji-pujian kami, menaikkan penyembahan kami, karena Tuhan kami yang luar biasa, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan terus menopang hidup mereka. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara-saudara kami ini tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Kami doakan kiranya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri, menyatakan penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan juga berkenan memakai setiap upaya-upaya pengobatan yang diterima bagi saudara-saudara kami, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana atau alat menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk keluarga kami yang jauh, yang dekat. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh terus menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna, yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat, sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, takut akan Tuhan, sehingga kami pun menikmati rasa aman, tentram, damai sejahtera di negeri tercinta kami ini. Malam ini kami akan beristirahat Tuhan. Kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan pada malam hari ini sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi atas perkenanan Tuhan pula kami bangun, diberikan tubuh yang sehat, melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.